Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus yang sempat menghebohkan warga kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Pagi itu suasana kampung Ranca Cangkuang, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tak seperti biasanya setelah warga dibuat geger dengan penemuan sesosok jasad wanita yang tergeletak penuh darah di semak belukar dekat sebuah bangunan bekas kandang ayam. Penemuan jasad wanita itu lantas langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setibanya di TKP, polisi langsung melakukan investigasi. Namun saat pertama kali korban ditemukan, polisi belum bisa mengidentifikasi langsung penemuan jasad wanita tersebut. Polisi hanya memiliki dugaan kuat jasad itu merupakan korban pembunuhan setelah ditemukannya luka di bagian leher seperti bekas tusukan benda tajam. Berdasarkan petunjuk itu, polisi mengautopsi jasad korban. Olah tempat kejadian perkara atau TKP juga dilakukan untuk mencari petunjuk lainnya. Dan dalam penyelidikan di TKP, polisi menemukan barang bukti berharga untuk bisa mengungkap kasus mengerikan ini, di mana polisi menemukan sebuah pisau dapur yang posisinya berada tidak jauh dari jasad korban. Pisau tanpa gagang itu akhirnya menjadi petunjuk kuat bagi polisi yang memastikan bahwa kematian korban adalah karena pembunuhan. Pisau tersebut diduga kuat merupakan alat yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Hal itu juga diperkuat oleh hasil autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Sartika Asi, yaitu ditemukan ada luka bekas tusukan senjata tajam di leher korban, luka terbuka di leher sebelah kiri, serta luka memar bekas penganiayaan di bagian pertengahan sekitar kelopak mata. Sementara itu, setelah dilakukan identifikasi, polisi berhasil mengungkap identitas korban, yaitu Lisnawati berusia 26 tahun, seorang ibu rumah tangga asal Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah saksi pun dimintai keterangan untuk melengkapi penyelidikan polisi. Ada 4 orang saksi yang diperiksa, yaitu 2 rekan, keluarga, serta warga sekitar TKP yang menemukan mayat Lisnawati. Dengan keterangan dari para saksi itu pun, misteri kematian Lisnawati akhirnya menemui titik terang pada hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Dan tak lama setelah itu terduga pelaku langsung diburu begitu identitasnya dikantongi petugas. Kami sudah mengantongi identitas pelaku. Intinya kasus pembunuhan ini sudah ada titik terang, ungkap Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023, polisi berhasil menangkap seorang pria yang menjadi aktor utama di balik kasus kematian Lisnawati. Pria tersebut bernama Hari Rasta, seorang pemuda yang masih berusia 23 tahun. Namun penangkapan terhadapnya sempat menjadi dramatis ketika Hari mencoba untuk melawan dan melarikan diri. Atas aksinya itu, polisi pun menghadiahi pelaku 2 tembakan timah panas terukur untuk melumpuhkannya. Hari pun dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Ia tidak bisa mengelak lagi dan menceritakan kronologi kejadian serta motif pembunuhan Lisnawati. Semua berawal dari siasat Hari Rasta yang ingin menyewa korban yang berprofesi sebagai PSK. Korban Lisnawati yang menggunakan nama akun Pink Gemoy menjajakan jasanya melalui aplikasi micet. Seperti yang kita tahu bersama bahwa aplikasi micet sering kali digunakan oleh para pekerja ese-ese ini untuk mempromosikan jasa layanan mereka kepada para pria hidung belang. Begitupun dalam kasus ini, Lisnawati menjalankan jasanya melalui micet dengan nama Pink Gemoy untuk menarik perhatian pelanggannya. Nah, sehari sebelum jasad Lisnawati ditemukan, tepatnya pada hari Senin tanggal 6 Maret, korban bersama 2 orang temannya inisial I dan H sedang berada di kamar kos mereka di daerah kota Cimahi. Nah, kemudian tiba-tiba teman korban inisial I yang adalah seorang laki-laki mengatakan bahwa ada orderan masuk di micet akun Pink Gemoy atau akunnya Lisnawati.
di mana orderan tersebut berasal dari seorang pelanggan yang akan membayar dengan tarif Rp800.000. Ternyata pelanggannya itu adalah Hari Rasta. Tanpa berpikir panjang, korban langsung menerima tawaran tersebut karena tarif yang dijanjikan oleh pelaku sangat tinggi dari tarif biasanya. Korban pun mengatakan pada Hari untuk datang ke kos-kosannya untuk menjalankan layanan pemuas hasrat tersebut. Tetapi karena harga jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan, Hari meminta agar transaksi di antara mereka tidak dilakukan di kamar kos seperti biasanya, melainkan di sebuah tempat yang telah ditentukan oleh Hari. Dan sekali lagi tanpa berpikir panjang, korban Lisnawati langsung mengiyakan keinginan pelaku untuk bertemu di suatu tempat. Saat itu sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, teman korban inisial H mengantar korban ke titik penjemputan di Gor Futsal dekat TKP dan mereka bertemu dengan pelaku di sana. Setelah korban dan pelaku bertemu, pelaku langsung membawa korban dengan dibonceng menggunakan motornya ke arah tempat kejadian perkara atau TKP yang terus diikuti oleh teman korban yakni H dengan motor yang berbeda. Tetapi karena kondisi saat itu sudah malam dan gelap, pandangan H pun terputus dan ia kehilangan jejak Lisnawati dan Hari. Setibanya di TKP yang kondisinya tersembunyi dan gelap dekat bangunan bekas kandang ayam, pelaku langsung memaksa korban untuk bersetubuh namun korban menolak karena pelaku langsung mengancamnya. Selain itu, korban juga meminta pelaku untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk memastikan keseriusan pelaku. Tidak terima penolakan, pelaku langsung memukul korban di bagian wajah hingga terjatuh. Setelah korban jatuh ke tanah, pelaku tetap memaksakan upaya persetubuhan. Korban terus menolak dan sempat berteriak meminta tolong. Namun pelaku dengan buru-buru memasukkan tangan kirinya ke mulut korban agar tidak ada yang mendengar teriakan minta tolong. Diketahui bahwa saat itu sempat ada warga yang lewat mendengar suara sehingga ia menyenter ke arah TKP. Tetapi karena mungkin posisi korban dan pelaku tertutup oleh semak belukar jadi tidak kelihatan saat disenter, warga itu pun tidak sampai turun ke bawah dan langsung pergi dari sana. Mungkin warga itu juga sudah tidak mendengar suara lagi karena mulut korban yang telah disumpal oleh pelaku. Kemudian korban mencoba memberontak dan berusaha berteriak minta tolong yang membuat pelaku panik. Sontak pelaku pun langsung menghantamkan pisau dapur yang memang telah dibawanya ke leher sebelah kiri korban. Setelah itu pelaku membuka pakaian dan merudah paksa korban sebanyak 1 kali dalam keadaan tak berdaya. Seusai memuaskan hasratnya untuk memastikan korban telah tewas, pelaku kembali menusuk korban di bagian leher sebelah kiri sebanyak 3 kali sampai korban benar-benar kehilangan nyawanya. Nah ternyata guys, tidak hanya sekedar ingin menyetubuhi korban, rupanya motif utama Hari Rasta untuk membunuh Lisnawati adalah untuk menguasai barang-barang berharga dan uang milik korban. Di mana setelah melakukan aksinya, pelaku langsung membawa emas, ponsel, serta uang tunai 2,5 juta rupiah milik korban. Jadi memang Hari sengaja menjebak korban dengan iming-iming tarif mahal yaitu Rp800.000 supaya dia bisa membawa korban ke TKP yang telah disiapkan untuk merudah paksa dan yang terpenting merampok barang-barang milik korban. Setelah kematian Lisnawati, terungkap bahwa aksi Hari Rasta ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya Hari juga pernah merampok beberapa PSK namun tidak sampai membunuh mereka. Lisnawati adalah korban keempat yang telah dirampok oleh Hari. Nah hasil pemeriksaan juga tersangka ini bukan pertama kali melakukan aksi seperti itu tapi sudah 4 kali. Jadi korban Lisnawati ini yang keempat. Untuk korban-korban sebelumnya tidak sampai meninggal dunia dan tidak ada yang melaporkan perampasan itu. Jadi korban-korban lainnya itu hanya diambil barangnya saja dengan modus yang serupa melalui micet, ungkap Kapolres Cimahi. Hari sengaja memanfaatkan aplikasi micet dengan menyasar jasa prostitusi online para PSK untuk misi perampokannya, di mana dia menawarkan tarif yang tinggi dari biasanya agar para korban tertarik dan mengikuti semua keinginannya. Pelaku juga sudah menyiapkan pisau dapur dari rumah untuk mengancam korban-korbannya. Ketiga korban PSK sebelumnya tidak sampai kehilangan nyawa mereka karena mereka dengan terpaksa memberikan semua barang-barang berharga
dan membiarkan Hari menyetubuhi mereka tanpa perlawanan. Namun berbeda dengan Lisnawati yang harus kehilangan nyawanya karena berusaha melawan Hari. Kapolres Cimahi mengatakan pelaku sudah menyiapkan pisau dari rumah. Jadi tujuannya memang pisau untuk mengancam korban. Kebetulan malam itu korban teriak minta tolong sehingga korban dibunuh. Saat ditusuk 1 kali, korban diperkosa oleh tersangka. Dari hasil penyelidikan, memang motif sebenarnya dari pelaku ini untuk menguasai barang-barang korban. Ini motifnya tergambar jelas karena pelaku mengarahkan korban di tempat yang telah ditentukan. Kemudian saat dihadirkan oleh polisi di hadapan awak media, Hari Rasta hadir dengan mengenakan baju tahanan. Rambutnya telah dicukur sehingga ia tampak pasrah dengan kepala plontos dan borgol mengikat kedua tangannya. Dengan kepala menunduk, dia digiring oleh petugas menggunakan kursi roda lantaran kaki kanannya pincang setelah dihadiahi 2 timah panas oleh polisi. Di hadapan media, Hari mengakui aksi kejahatannya yang telah meruda paksa, menghabisi hingga merampas barang berharga milik Lisnawati, ibu muda asal Padalarang Kabupaten Bandung Barat itu. Dan pada kesempatan tersebut Hari mengatakan, "Saya menyesal telah melakukan kejahatan ini. Saya meminta maaf kepada keluarga korban." Akhirnya atas aksi kejahatannya itu, Hari Rasta dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340, 338, dan atau 365 ayat 3, serta pasal 285 KUH Pidana dengan ancaman paling minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Oke guys, itu dia kasus Hari Rasta di kota Cimahi. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kriminal kali ini? Silakan tulis apapun pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar di bawah ya guys. Dan sekian dulu ceritanya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.